ada reward, ada nggak reward, kadang ada sedih, ada semuanya menurut kehidupan dipergulirkan seperti itu. Ya. Nah, yang jadi masalah ketika kita hidup pengennya senang terus, berarti dia nggak sadar kalau dia sedang tinggal di dunia. Aku pengen senang terus, ya nggak bisa, kita tinggal di dunia. Dan dunia itu ada senang, ada sedih, dipergulirkan terus, ada senang, ada sedih. Akasibana su'atraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah ketika orang mengatakan aku sudah beriman, kemudian dia nggak merasakan diuji sama Allah, istimewa senang terus. Makanya Allah ngasih resep, Rasulullah ngasih resep, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian ayat seterusnya, Zuku bin Haisula. Ini kunci dalam kehidupan, ini kunci pegang erat-erat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, kemudian akan kami beri jalan keluar, wayarzuqhu min haisula. Dan kami akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka. Rupanya masalah akan ada. Solusinya itu takwa, sudah melaksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Baru di situ ada jalan keluar, baru di situ ada rezeki yang nggak disangka. Nah, itu sering saya ulangi. Kalau ingin dapat jalan keluar ya takwa. Kalau ada masalah ya sholat. Kalau ada masalah anaknya dibekap, pukul ibu, suaminya dicemburuti, itu bukan takwa loh seperti itu. Ya. Suaminya dibisui, udah anaknya dibisui, nah itu bukan takwa. Karena ketika keterpurukan hidup itu bersanding dengan ketakwa. Namanya takillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti akan aku beri jalan keluar. Itu solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa apa? Mudah. Sabar. Kita sabar saja, nanti pasti akan ketemu jalan keluar. Seperti itu. Alurnya seperti itu. Cuman kita sadar nggak menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada masalah kok malah bermaksiat, semakin tambah masalah. Kalau ada masalah sudah sholat, itu biasa saja gitu. Ya. Sedihnya nggak usah lama-lama. Ya seperti itu, nanti berganti lagi. Untuk apa? Kok ada seperti itu? Pak Ustaz dalam kata lagi namin qaulihim fala ya'lamanna alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Supaya kami tahu siapa yang benar keimanannya dan siapa yang dusta keimanan. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita mulai usul mukadimah. Kita akan berbicara tentang adab bangun tidur. Yang pertama, kalau akan kita kaji, adab yang pertama yakni membaca doa ketika bangun tidur. Insya Allah doanya sudah hafal semua kan. Alhamdulillah kita tidak dan kepada amal karena wa'alaikum syukur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Makanya di sini dituliskan bukan membangunkan kami, tapi ahyana itu maksudnya menghidupkan kami. Karena apa? Karena tidur itu sejatinya kematian. Karena ketika kita hidup kembali, itulah sejatinya kehidupan yang diberikan Allah lagi, kesempatan untuk kita beramal soleh. Setelah apa? Ba'da ma'amatan. Setelah kita tadi mati, tidur tadi. Dan hanya kepadanya wa ilaihi nusyur. Dan kepadanya kita akan kembali. Ibu biar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Kadang manusia itu ngucapin syukur. Makanya ayat ini hadis ini doa ini yang dikutip oleh Rasul ajarkan kepada kita. Itu senantiasa mengajarkan kita ngucapin syukur itu bukan hanya sekedar mendapatkan hal-hal yang bisa kita nikmati. Dapat duit, bersyukur. Kemudian dapat tabungan beras, alhamdulillah. Rupanya Rasul ngajarin bangun tidur itu juga nih. Kamu harus mengucapin syukur. Jangan sampai kamu nggak mengucapin syukur. Ya, yang jadi masalah kan kita sering mengucapin syukur itu terhadap perkara-perkara yang bisa dilihat oleh fisik tapi lupa bersyukur terhadap perkara-perkara yang sifatnya itu nikmat yang tidak terlihat. Bangun tidur. Pernah nggak kita bersyukur berkumpul dengan kawan-kawan yang berusaha untuk menjadi soleh? Itu nikmat yang sangat luar biasa. Yang tahu peristiwa sakaratul mautnya Abu Thalib, itu luar biasa dahsyat. Yang rusak itu temannya sendiri.
akan saya kutipkan sebuah kitab dari kitab Tauhid peristiwa Sakaratul Maut. Ini supaya kita bersyukur dikumpulkan dengan kawan-kawan yang baik, supaya kita bersyukur dikumpulkan dengan komunitas yang baik. Walaupun komunitas yang baik itu bukan kumpulan malaikat, ada banyak kekurangan. Dan saya bacakan hadisnya supaya kita mensyukuri nikmat berkawan dengan kawan yang baik dan berusaha untuk menjadi orang soleh. Bisofi yang Musaib Anabi Bukhari, dari kitab Sahih Al-Bukhari dari Musaib dan dari bapaknya, beliau berkata, lama hadat Abu Thalib al-wafah, ketika Abu Thalib pamannya Rasulullah sakaratul maut, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu pamannya Rasulullah itu orang yang paling membela Rasulullah. Bahkan ketika pemboikotan 3 tahun di Mekah, Abu Thalib ini salah seorang musyrikin yang membela Rasulullah dan ikut kelaparan bersama orang beriman. Sama 3 tahun itu. Pengorbanannya, makanya dalam kitab ini ditulis kalau berbicara pengorbanan orang yang membela Rasulullah, maka tidak ada orang yang paling luar biasa kecuali Abu Thalib. Tapi lihat Sakaratul Maut luar biasa. Gara-gara sahabat yang dulu, gara-gara sahabat yang dulu. Jadi Rasulullah datang ke pamannya sedang Sakaratul Maut. Wa indahu Abdullah. Wa indahu di sisi pamannya itu. Rasulullah datang, rupanya di sisi sebelahnya pamannya itu sudah ada 2 orang sahabat, 2 orang saudaranya. Siapa? Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Jadi sebelahnya itu sudah ada Umayyah bin Khalaf itu yang bisa keluarga Yasir, ya. Wa Abu Jahal dan Abu Jahal terkenal kejahatannya banget. Dan 2 orang ini sahabat, bahkan saudara akrabnya Abu Thalib. Jadi di sisi kepalanya sudah ada 2 orang ini. Kemudian Rasulullah datang di sisi sebelah kepalanya. Kalau sekarang mungkin sisi kanannya Rasulullah, sisi kirinya kawannya yang buruk. Gak mungkin kawan, berarti kalau peristiwa Sakaratul Maut datang kawannya berarti kawan dekat atau kawan jauh coba? Pasti kawan dekat, gak mungkin kawan jauh tiba-tiba jenengan sedang Sakaratul Maut tiba-tiba gak kenal tiba-tiba datang, pasti kawan dekat jenengan yang mentalkin jenengan pasti saudara dekat atau kawan. Otomatis berarti dalam hadis ini Abu Jahal dan Umayyah itu orang yang paling dekat dengan Abu Thalib. Bersama dengan Rasulullah yang dekat juga dengan Faqala lahu, dan Rasulullah ngomong nih sama pamannya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakan ucapan la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah. Yang kalimat itu kelak akan menjadi pembela yang aku akan membelamu ketika aku nanti bertemu mau. Artinya apa? Kalimatmu ketika kamu mengucapkan la ilaha illallah di hidupmu, aku akan memberi syafaat kepada dirimu, wahai pamanku. Bayangin nih, ada seseorang yang ditalkin, yang nalkin siapa coba? Rasul, yang nalkin itu seorang Nabi Abu Thalib. Tapi lihat peristiwa Sakaratul Mautnya, gara-gara teman dia suruh ditalkin, suruh ucapin la ilaha illallah, aku akan jadi pembela mu. Fakola lalu 2 sahabatnya buruk ini juga nalkin juga. Nalkin apa nakalnya? Nalkinnya apa? Atar gabu amillah Abdul Muthalib. Wahai saudaraku, wahai kawanku, apa kamu mau ninggalin agama bapakmu, agama nenek moyangmu? Sembahin berhala, apa kamu mau ninggalin? Satu nalkin la ilaha illallah, yang satu ninggalin kemusyrikanmu. Istilah yang dramatis banget pamannya Abu Thalib. Kemudian fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ulangi lagi, talkin lagi. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai paman, ucapin kalimat la ilaha illallah yang kelak aku akan membelamu dengan kalimat yang kamu ucapin. La ilaha illallah.
yang buruk juga nalkin lagi. Ataku aminat ya Abu Bakar. Apa kamu mau ninggalin agama bapakmu? Apa kamu mau ninggalin agama bapakmu? Bahkan akhir makol ya perkataan akhir Abu Thalib sampai saking buruknya perkataannya Abu Thalib ini, perawi hadis Ibnu Musaibah ini, Musaib ini nggak mau ngutip perkataannya dengan kalimat aku, tapi domirnya diganti dua. Dia adalah orang yang bercerita, aku lihat Abu Thalib ketika dia sakrul maut dia ngomong aku, itu kan dia ceritanya gitu. Tapi domirnya diganti dua alamin dan Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal, dia ngomong aku istiqomah. Dia istiqomah di agama bapak-bapaknya. Meninggal dari keadaan musyrik. Domirnya diganti dua. Yang seharusnya Abu Thalib kan ucapannya anak, tapi saking buruknya ucapannya, perawi hadis nggak mau ngasih ucapin anak. Ucapannya dua. Dia meninggal dalam keadaan kemusyrikan di atas agama bapak. Ini gara-gara siapa coba? Gara-gara siapa coba? Yang nakin siapa coba? Yang nakin lainnya siapa? Rasul. Condongan hatinya terhadap sahabatnya buruk, membuat lisannya, endingnya mencapai alhamdulillah meninggal. Kalau terjemahin aku istiqomah dalam kemusyrikan. Wah, Rasul sedih banget. Rasul sedih banget. Dia dalam apa namanya? Dalam hadis ini ditulis saking sedihnya Rasul mengatakan Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah ma lam unha anka. Wahai pamanku, tolong ya Allah, apakah benar-benar memintakan ampun kepada engkau jika Allah tidak melarang diriku. Lalu turun itu teguran sama Nabi Muhammad SAW. Turun surat At-Taubah ayat 113 untuk menegur perkataan ucapan kasih sayang Rasulullah kepada pamannya yang mati dari kemusyrikan. Apa? Maka dari Nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikina walau kanu ulil qurba. Gak pantas seorang nabi memintakan ampun kepada orang yang mati dalam kemusyrikan, kekufuran, walaupun itu pamannya, walaupun itu bapaknya, walaupun itu ibunya. Gak pantas. Jadi orang yang mati dalam kemusyrikan dalam Islam tidak boleh didoakan ampun. Saking sayangnya nabi itu, jangan kalau aku gak dilarang sama Allah, aku akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung turun suratnya. Tahu dari 130 tidak pantas orang musyrik yang meninggal dari kekafiran memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kita paham, ya, kalau kita perhatikan, ya, nikmat berkawan dengan kawan yang baik itu solid itu luar biasa. Makanya ada sebuah apa namanya ayat saya kutip sebenarnya. Ada peristiwa-peristiwa yang mengharukan di mana kita harus mensyukuri banyak nikmat, terutama kawan dengan kawan yang coba dibuka surat Al-Furqan ayat 27. Surat ke-25 ayat 27. Sudah dibaca, dan tidak ketemu. Yang tahu nggak?
asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini ya. Ketika dia mengatakan ya qul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila. Kalau seandainya aku dulu berkawan dengan Rasulullah ya, menempuh jalan bersama Rasul, aku nggak seperti ini. Ini ceritanya tentang Uqbah bin satu memang bukan sahabat ya, Uqbah namanya Uqbah bin Ubaid kalau nggak salah. Dia itu kawannya itu Ubay bin Khalaf, itu orang musyrik. Tafsir Ibnu Katsir ada. Kemudian Uqbah ini kebiasaannya walaupun musyrik, dia itu sering mengundang Jumat berkah, orang mengundang makan-makan gitu. Nah, suatu ketika dia itu ingin mengundang makan-makan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian ketika ada Rasulullah datang sama sahabat kemudian dengerin beberapa ayat Al-Quran, Uqbah ini terkesima dengan ayat Al-Quran dan tausiah yang disampaikan oleh Rasul sehingga sadar atau tidak sadar pada saat itu dia terkesima sehingga akhirnya hatinya tersentuh mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Setelah Muhammad SAW pulang bersama sahabatnya, ketemu temannya ini Ubay bin Khalaf, oncok kentalin tapi musyrik, untuk kentalin tapi musyrik. Ubay bin Khalaf. Kemudian banyak yang cerita bahwa Ubah bin Mu'id ini sudah masuk Islam. Disamper ini kawan akrabnya ini nyamperin, Islam loh. Kayak pantas dari kancaku gitu. Gak pantas kayak kanca Muhammad ini ngapain. Sampai dari kanca Muhammad. Karena dia itu kocok kental dan gak mau kehilangan teman-temannya yang strata atas tadi. Ubay bin Mu'id itu ngomong, enggak, cuma bercanda seperti itu. Enggak bercanda toh. Guyon aja guyon. Ubay bin Khalaf temannya yang buruk ini ngomong, "Nek, kowe bener-bener bercanda. Sesuk ketika Muhammad lewat idoni wajahnya. Ludahi wajahnya. Kalau kamu bener-bener hanya bercanda mengucapin syahadat, ludahi. Bener-bener diludahi loh ketika Rasul lewat di depan Ka'bah untuk membuktikan kesetiaannya bersahabat dengan Ubay bin Khalaf. Dan gak mau ditinggal dengan kawan-kawan yang strata sosialnya tinggi, diludahi Rasulullah. Nah, baru ketika perang Badar terjadi, Ubah ini berada dalam barisan musyrik. Rasul dan para sahabat berada dalam barisan mukmin. Ketika perang terjadi, Ubah terpenggal lehernya oleh para sahabat. Ketika mau dipenggal, dia ngutip ayat ini, dia ngomong ini, didokumentasikan dalam ayat ini. Ketika mau terpenggal lehernya, yaqulu ya laitani aqutu ma'a Rasulillah sallallahu. Setelah ngomong terpenggal lehernya, mati di dalam Badar dalam keadaan musyrik. Gara-gara siapa juga? Gara-gara Ubay, kawan akrab. Ya laitani, dulu aku bener-bener ucapin syahadat bersama Rasulullah dan para sahabat. Siapa nggak mati dalam perang Badar ini? Mati dalam kemusyrikan. Semuanya kan ngeri ya, dokumentasinya ngeri. Terpenggal lehernya kemudian mutik, dia terpenggal lehernya kemudian ucapannya ini dokumentasikan dalam surat Al-Furqan ayat 27. Ucapannya Uqbah ini dalam Al-Furqan ayat 27 ini. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila. Kalau dulu aku bersahabat dengan Rasul, kalau dulu aku di WA hadir majelis ilmu ya, padahal aku sudah diambil, padahal sudah ditekoni, sudah dijemput, dan mau dibonceng, nggak mau. Ini peristiwa yang dramatis banget, sudah yang dramatis. Al-Furqan ayat 28. Coba dibuka Az-Zukhruf ayat 67. Surat 43 ayat 67. Surat 43 ayat 67. Saya kisahkan juga tafsir Ibnu Katsir yang dramatis banget itu dia. Ini dramatis banget. Maka syukuri kalau kita tidak ada dalam komunitas orang-orang baik, walaupun orang-orang baik itu nggak seperti malaikat, banyak kekurangannya kan. Surat 43 ayat 67. Ya, coba dibacakan juga yang
Ya, perhatian nih. Kenang-kenang apa pada hari itu sebagiannya menyusul bagi sebagian lain kecuali orang-orang yang Ilal muttaqin, kecuali berteman dibangun di atas dasar ketakwaan. Ya konco kental yang dunia ini konco kental rono. Tapi ketika dibangun bukan berdasarkan ketakwaan, itu tuh semu. Jadi ketika dia mati, mereka tuh saling mencaci dan tafsir Ibnu Katsir menjelaskan dalam ayat ini, ketika dua orang yang berkawan dalam atas dasar kecintaan yang tidak dibangun di atas dasar takwa, kemudian dia meninggal atas dasar hura-hura traveling sana, karaoke sini, seolah-olah konco kental banget. Tapi dia nggak bangun atas dasar takwa. Tiba-tiba salah satunya meninggal, kemudian lalu ia diberi ancaman masuk neraka di alam kuburnya. Kemudian dia berkata sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sesungguhnya teman dekatku si fulan selalu menganjurkan kepadaku untuk berbuat durhaka terhadap engkau dan kedua rekai Rasul, memerintahkan kepadaku untuk melakukan kejahatan dan melarangku untuk mengerjakan kebaikan. Dan dia bercerita kepadaku bahwa aku tidak akan bersuah dengan engkau, ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau beri dia petunjuk sesudahku hingga engkau perlihatkan kepadanya hal yang semisal dengan apa yang engkau perlihatkan kepadaku, yakni neraka. Dan engkau murkai kawan dekatku itu ya, dari kawan dekatnya itu ketika mati dia minta sama Allah juga melaknat teman. Engkau murkai dia sebagaimana engkau murkai aku. Maka temannya yang sama-sama berdosa tadi, berteman dibangun atas keburukan tadi, kemudian diwafatkan juga. Kemudian berkumpullah keduanya, lalu dikatakan kepada mereka berdua, hendaklah masing-masing dari kalian saling mencaci. Maka masing-masing dari keduanya mengatakan kepada temannya, engkau adalah seburuk-buruk saudara, engkau adalah seburuk-seburuk teman, dan engkau adalah seburuk-seburuk kawan akrab. Inilah tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Zukhruf ayat 67. Jadi Madinah satunya, kami naik kontor-kontor nggak mungkin ya, pasti doain ya Allah beruntung. Tapi ya kontor-kontornya ini ngomong lah dia. Ketika dua-duanya itu saling melaknat, ini caci, dari dunia saling berdua kontor akrab. Ya, dulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Hasan al-Basri mengatakan istaghfaru minal asdiqai al-mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumil qiyamah. Banyaklah berteman berkawan dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, karena mereka kelak itu memiliki syafaat pada hari kiamat. Dalilnya ada sebuah hadis yang yang sering saya kutip, yang saya sampaikan. Jadi setelah orang-orang beriman itu dibebaskan dari neraka, kemudian ada seseorang yang dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dia lari sana lari sini, nggak lihat temennya. Kemudian dia ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rob, ya, aku kok nggak lihat si fulan gitu. Ya. Mereka itu di dunia bersamaku, bersama kami, yusholluna, mereka sholat bersama kami, yasumuna, mereka berpuasa bersama kami. Kemudian dia minta sama Allah untuk mengeluarkan saudaranya yang di neraka itu, digabungkan bersama dirinya di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, keluarkan saudaramu yang kalian kenal dan masukkan bersama dirimu di dalam jannahnya dan surga. Kemudian ditarik saudaranya, diambil saudaranya yang dia kenal sholat bareng, lagi di majelis ilmu bareng,
puasa bareng, buka puasa bareng. Ya kenal saudaranya, tarik tangannya, masukkan mulutnya bersama, sama mendalam dalam surga. Itulah Ibnu Jauzi ketika menjelaskan hadis ini senantiasa menangis orang-orang yang di sekitarnya. Dia mengatakan, illam ajiduni fil jannah bainakum fas'alu anni ya rabbana abduka fulan karena yakurna bika. Jika kalian tidak menemukan aku di surga, maka tanyakan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbana abduka fulan, hambamu fulan itu senantiasa mengingatkan kamu untuk mengingat Allah Subhanahu. Jadi Josi mengatakan, nek kowe gak selo aku di surga, minta tolong sama Allah, ya tolong sama Allah, aku juga ikut bersamamu dalam Allah. Itulah sejatinya kawan yang kita mau membawa dekat dengannya mengenai hidup majelis itu, mengenai berusaha untuk menjadi baik, berusaha untuk menjadi soleh. Kalau bisa nggak melihat aku, nggak tolong atau mau, kita dia bersama-sama berusaha untuk menjadi baik, bersama berusaha menjadi soleh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang nikmat yang hari ini yang harus kita syukuri. Ya, kadang kita lupa untuk mensyukuri bahwa nikmat bangun tidur, nikmat berkawan dengan kawan yang soleh itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, ada bangun tidur mengucapkan alhamdulillah yang dapat dalam itu. Kemudian yang kedua, ada yang kedua. Sudah ada yang kedua. Mengusap bekas tidur di wajah. Mengusap. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa beliau pernah menginap di rumah bibinya. Dan bibinya itu istrinya Rasulullah, yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan bahwa ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah SAW fajalasa yang sahun mau wajib jadi. Rasulullah bangun ketika di tengah malam berkiam mulai, kemudian beliau duduk lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangan. Lalu berdoa mengusap bekas kantuknya dengan tangannya. Beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya kita mempelajari adab supaya bangun tidurnya kita itu bernilai kebaikan dan bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga sudah kurang lima, jamnya kita selesai. Ketiga bersiwak atau gosok gigi. Sekarang kalau ada siwak ya lebih baik lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak qoma minal lail yashushu fahu bisiwak. Nabi Muhammad SAW apabila bangun tidur di kamar mandi, yashushu fahu bisiwak, membersihkan mulutnya dengan siwak, dengan gosok gigi ya. Makanya Rasul mengatakan bahwa suka ummati lama aku bisiwak. Kalau aku nggak memperhatikan umatku, maka siwak itu aku wajibkan kepada mereka. Tapi siwak ini kan punya sunnah yang sangat dianjurkan gosok gigi, terutama ketika bangun tidur. Yang keempat, mencuci kedua tangan 3 kali sebelum tangan kita ini dimasukkan ke dalam bejana atau bak ya. Kalau bukan orang memasukkan tangannya ke dalam bak untuk sebagaimana yang kita kaji dalam kitab ini. Idza staiqadha ahadukum min nawmi falyaghsil yadayhi qabla yadkhulahuma fil ina'i thalatha. Ketika kalian bangun tidur, jangan langsung tangan kalian masukkan ke dalam ember atau kalian masukkan ke dalam bak, tapi cuci dulu di keran. Cuci dulu di keran 3 kali. Supaya apa? Karena kalian nggak tahu tangan kalian itu dari malam itu kemana, pegang apa ya.
najis nggak tahu karena kalian nggak sadar ya. Cuci dulu, baru silakan nanti kalian masukkan ke dalam bak atau masukkan ke dalam ember untuk berwudu ya. Itu kemudian yang kelima, setelah mencuci tangan berwudu ya, berwudu. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan itu mengikat tengkuk kepala seseorang di antara kalian ketika sedang tidur dengan tiga ikatan ketika seseorang itu membaca doa. Pada setiap ikatannya ia mengatakan malammu masih lailan tawi nah, dengan tiga ikatan yang baru lailan tawi supaya apa? Supaya nggak bisa bangun subuh dan sholat malam. Maka jika orang tersebut bangun kemudian dia mengucapkan doa alhamdulillah ya maka terbukalah satu ikatan. Kemudian ketika ia berwudu, kemudian terbukalah satu ikatan. Kemudian jika ia sholat, kemudian ia sholat maka terbukalah seluruh ikatan, sehingga ia bangun dalam keadaan semangat dan baik jiwa. Namun jika ia tidak melakukan demikian, maka ia biasanya akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya, merungsung dan lain sebagainya dan malas. Kenapa kok nggak bisa bangun? Dengan tiga. Maka kalau jenis bangun itu jangan hanya ke kamar mandi terus buang air kecil gitu. Berwudu kalau bisa sholat malam, ya sholat malam. Kalau hanya bisa sholat satu rakaat saja, sholat witir satu rakaat, jalani satu rakaat. Tapi kalau bisa 3 rakaat, 2 rakaat sholat tahajud, 1 rakaat sholat witir, itu lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar bangun terus buang air kecil ya, berwudu. Tapi biasanya ikatan setan itu seperti itu, membuat orang malas. Jangankan jam mulai sholat subuh aja berat banget seperti itu. Subuh aja berat banget karena terlalu mungkin ikatannya terlalu kuat sehingga dia nggak bisa bangun untuk sholat subuh. Kemudian ini terakhir tidak terjadi. Yang terakhir bersegera untuk sholat. Rasulullah mengatakan hendaknya orang yang bangun tidur bersungguh-sungguh untuk segera mengerjakan sholat fajar atau subuh sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kehidupan yang memberikan yang akan dikembalikan penuh ke dalam tubuh kita, dan hendaknya ia memahami bahwa itu merupakan nikmat yang sangat besar. Nah, sekali lagi saya sampaikan, nikmat bangun tidur itu nikmat yang harus kita syukuri banget. Kenapa? Karena semua orang berharap itu, yang terutama di alam bahasa itu, untuk bangun lagi supaya dia bisa beramal soleh. Ya kita berapa ribu kali kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bangun tidur ya. Kemudian langsung sholat, ambil wudhu, sholat, laksanakan sholat 2 rakaat. Kau berapa aja ya? Sholat sebelum sholat subuh 2 rakaat, sholat fajar. Kemudian disambung sholat subuh. Kemudian rakaat fajar kalau dengan dia, rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dia. Ketika kita kehilangan sholat fajar, 2 rakaat sholat subuh qobliyah subuh itu seolah-olah kita kehilangan dunia dan sisi. Setiap hari kita kehilangan sisinya ketika kita lalai dalam melaksanakan sholat sunnah ataupun sholat subuhnya. Kalau sholat sunnahnya itu pahalanya sampai dunia seisinya, apalagi sholat subuhnya. Itu yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Seandainya ada kurang kata-kata yang kurang teman-teman dan yang besar-besarnya, besok kita sambung lagi kesempatan yang lain, akan lagi adab-adab selanjutnya.
Hanya ada kebaikan dan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup kajian pada sore hari ini dengan doa akhirul majlis. Keliling kok sambalnya, keliling. Apa tadi Mbak? Oh. Ya aku tak ketok. Enggak murah. Ketok orang. Sama nawani ya. Ini ring di koran. Ciput wis duwe. Ciput aku wis duwe. Padahal ciput ki ilang-ilang dulu. Terus Hilang. aku keluar. Oh iya, Mbak. Dah yuk, pulang yuk. Dulu, assalamualaikum. Mbak balik yuk. Oh, tempat yang Ciput iki ya. Ada Ciput piro, Mbak? Ini 10.000. Oh, murah lah. Dulu, assalamualaikum.